Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat masyarakat Sulawesi Tenggara yang saya hormati. Salam kenal dari saya, Suadi Idrus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat, sobat-sobat pemirsa IPSO terkhusus di Sulawesi Tenggara, saya selaku Direktur Eksekutif PTIP ingin menggambarkan peta data, peta survei terkait dinamika politik, terkait pergerakan elektoral yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini bersama seluruh daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan gubernur dan juga pemilihan kepala daerah, bupati, dan wali kota. Di Sulawesi Tenggara ini, kalau tidak salah, ada 4 pasangan. Ada 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang sedang berjuang untuk menjadi pemimpin di Sulawesi Tenggara periode 2025-2030. Saya menyebut periode 2025 karena kemungkinan besar yang terpilih nanti akan dilantik 1 Januari. Artinya sudah masuk 2025. Pemirsa IPSO di Sulawesi Tenggara. PTIP, lembaga kami, turun melakukan penelitian di Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 September sampai 5 Oktober 2024 dengan menggunakan sampel 1.200 responden dengan metodologi multi-stage random sampling acak berjenjang. Ya, memang rata-rata lembaga peneliti baik dari daerah maupun dari Jakarta sama-sama menggunakan multi-stage random sampling. Tinggal divariasi sesuai dengan segmen penelitiannya masing-masing. Hasil penelitian kami ini, kami garansi margin of error berkisar plus minus 3,2% dan tingkat kepercayaan sekitar 95%. Jadi saya ulangi, margin of error 3,2% plus minus, bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke bawah. Hasil temuan teman-teman peneliti di Sulawesi Tenggara menggambarkan seperti ini. Pasangan Andi Sumangi Ruka Hugua sementara per Oktober ini unggul di angka 30,3%. Kemudian disusul pasangan Tina Nur Alam, kemudian LM Ihsan Taufik Ridwan, pasangannya Ihsan Taufik Ridwan. Pasangan ini mendapatkan elektoral 26,1%. Pasangan ketiga Lukman Abu Nawas Laode Ida mendapatkan elektoral 23,7%, dan pasangan keempat Pak Ruksamin dengan Safi Kahar 11,6%.
5%. Kemudian yang tidak menjawab atau masih merahasiakan pilihannya atau undecided voters itu sisa 8,4%. Jadi saya ulangi, untuk peta elektoral pasangan Andi Sumangit Rukka Hugua elektoralnya saat ini per Oktober 30,3, Tina Nur Alam Iksan Taufik Tuan 26,1, Lukman Abu Nawas Laude Ida 23,7, Ruksamin Safi Ikahar 11,5 dan belum menjawab, masih merahasiakan atau undecided voters sisa 8,4%. Sahabat dan sobat IPISO yang ada di Sulawesi Tenggara pada umumnya, pada khususnya arti itu. Nah, dari gambaran ini menurut analisa kami di PTIP, kemungkinan Pilgub ini akan berjalan ketat karena jarak antara kandidat peraih urutan tertinggi elektoral dan yang kedua itu masih dekat dengan margin of error. Margin of error tadi saya sampaikan 3,2 plus minus. Artinya kalau seandainya Tina Nur Alam Iksan Taufik Tuan naik 3,2%, maka dia akan menghampiri 30%. Kalau seandainya Andi Sumangit Rukka Hugua turun, maka dia bisa berkurang dari 30. Begitupun sebaliknya kalau dia naik juga akan naik maksimal 3,2% dalam kurun waktu periode Oktober ini karena margin of error-nya 3,2% plus minus, bisa naik bisa turun. Nah, kalau kita cermati Lukman Abu Nawas ini selaku wakil gubernur saat ini, awal-awal survei itu selalu mendominasi. Pada saat survei-survei perorangan, Lukman Abu Nawas ini selalu tertinggi. Memang dia selalu bersaing dengan Andi Sumangit Rukka dan Tina Nur Alam. Tapi ketika sudah masuk pada simulasi pasangan atau sudah resmi berpasangan-pasangan, kelihatannya Andi Sumangit Rukka ini melaju bagus peta elektoralnya. Tentu dari penggambaran riset kita, Andi Sumangit Rukka ini sangat kuat di basis-basis yang kita tahu dia adalah perwakilan dari suku Bugis seperti Kolaka dan Kolaka Utara, Kolaka Timur. Nama Andi Sumangit Rukka ini sangat menguat sampai ke Bombana, yang kita tahu basis-basis pemilih Bugis itu kuat di sana. Hugua selaku perwakilan dari pulau cukup berkontribusi karena Hugua ini dulu juga adalah calon memiliki popularitas dan akseptabilitas yang cukup bagus karena sudah pernah bertarung sebelumnya, sudah dikenal dan sudah memiliki basis, apalagi dia mantan bupati 2 periode. Seperti itu. Tina Nur Alam kita tentu tahu dia adalah istri mantan gubernur Sulawesi Tenggara 2 periode Bapak Nur Alam. Tentu dia sangat terbantu karena jaringan tim pemenangan mantan gubernur suaminya Nur Alam itu masih stabil bekerja dan ini menguntungkan kerja-kerja politik Tina Nur Alam. Nah, seperti itu. Ruksamin ini yang menarik karena memang kelihatannya dia figur yang agak belakangan mendapatkan lampu terang untuk maju. Tapi dia juga adalah mantan bupati 2 periode dan kita tahu Ruksamin ini memiliki kedekatan dengan jaringan yang kuat. Dia dekat dengan jaringan Sulawesi, dia dekat dengan jaringan Kalimantan. Tentu Ruksamin ini walaupun surveinya hari ini 11,5, sangat berpotensi bisa menciptakan kejutan-kejutan dalam kurun waktu 50 hari atau kurang lebih 50 hari terakhir ini.
uh, untuk bisa merubah keadaan di sana. Setidaknya ketika Ruksamin Sapi Ikahar ini melakukan gebrakan yang sangat luar biasa, dia bisa mempengaruhi peta elektoral terhadap Andi Semaget Ruka, Tina Nur Alam, dan Lukman Abu Nawas. Apakah ketika dia bisa mengejar atau mempengaruhi saja? Seperti itu dengan menguntungkan, apakah menguntungkan Tina Nur Alam, atau menguntungkan Andi Semaget Ruka, atau menguntungkan Lukman Abu Nawas dengan gebrakan-gebrakannya. Itu dalam catatan kami ketika Ruksamin ini memaksimalkan 50 hari terakhir ini, sobat dan sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode di Sulawesi Tenggara. Nah, seperti itu. Kalau saya pantau dari segi pergerakan elektoral, memang cukup merata ini, karena di daerah yang Andi Semaget Ruka kuat, Tina Nur Alam dan Lukman Abu Nawas itu juga cukup stabil. Begitupun sebaliknya, di daerah-daerah yang Tina Nur Alam kuat, Lukman Abu Nawas kuat, Andi Semaget Ruka pun cukup stabil di daerah tersebut. Sehingga memang persaingan antara Andi Semaget Ruka Hugua, Tina Nur Alam, dan Iksan Taufik, Lukman Abu Nawas Laode, menurut saya masih sangat ketat. Masih sangat mungkin Andi Semaget Ruka ini dikejar, dan masih sangat mungkin Lukman Abu Nawas bisa mengejar, karena jarak antara Andi Semaget Ruka dan Lukman Abu Nawas ini masih jarak 6% lebih. Sebuah jarak yang masih sangat mungkin bisa dikejar dalam kurun waktu 50 hari. Nah, seperti itu. Sahabat-sahabat dan sobat episode. Saya juga ingin memberikan penggambaran bahwa dari sekitar 91,6% ini masyarakat yang telah memberikan jawaban atau telah menentukan pilihan, itu pun pilihannya masih terbagi dua. Ada yang sudah menjadi strong voters atau tidak akan goyah lagi sampai hari H, tetapi masih ada juga yang menyatakan masih berpotensi pindah dukungan. Nah, dari 91,6% ini masih ada kurang lebih 25% menyatakan masih mungkin berpindah. Nah, misalnya kan Andi Semaget Ruka Hugua ini kan dari 30,3% ini yang menyatakan tidak akan pindah itu kan baru 18% kurang lebih. Nah, berarti kan masih ada 12% mengatakan masih mungkin pindah. Sangat tergantung dia melihat bagaimana kerja-kerja politik kandidat yang lain, bagaimana apalagi janji-janji program kandidat yang. Begitupun pendukung Tina Nur Alam dari 26,1% yang memilih dia, itu juga masih sekitar baru 16% yang menyatakan akan bertahan. Selebihnya masih mungkin pindah. Lukman Abu Nawas dari 23 ini masih ada sekitar 8% menyatakan kurang lebih masih ingin melihat kandidat lain yang masih berpotensi pindah. Artinya swing voters swing voters itu masih sangat tinggi, dan undecided voters yang masih ada 8,4 ditambah swing voters atau suara-suara yang masih mungkin meninggalkan pilihan-pilihan awalnya ke pilihan-pilihan terakhir, itu masih mungkin. Dan ini menjadi modal antara Tina Nur Alam, Lukman Abu Nawas untuk bisa mengejar Andi Semaget Ruka. Andi Semaget Ruka pun ketika bisa lebih meningkatkan kerja-kerja politiknya, maka mungkin dia bisa mengunci seluruh basis-basis yang dia sudah kuasai hari ini. Itu sangat tergantung kerja-kerja politik. Di Sulawesi Tenggara ini, semua calon yang maju ini di-backup oleh kekuatan kos politik yang kuat, karena masing-masing di lingkaran mereka ini memiliki kekuatan kos politik yang kuat untuk membackup gerakan calon-calon gubernur ini. Ini yang bisa saya gambarkan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara terkait temuan data PT Indeks Politik Indonesia PTIP dari periode 26 September sampai 5 Oktober 2024 dengan sampel 1.200 responden
dengan menggunakan metodologi multi-stage random sampling ajak berjenjang dengan margin of error 3,2% plus minus dan tingkat kepercayaan 95%. Sampai jumpa lagi dengan kami dari PT IP, PT Indeks Politik Indonesia bersama saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT IP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.